Apa kabar hari ini adik-adik Nusantara? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita belajar, hal-hal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, menyiapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting dari materi. Yang kedua, menyimak cuplikan penjelasan materi dalam video dengan seksama. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan materi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 7, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi, serta menyajikan teks deskripsi. Kompetensi dasarnya 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang sesuatu, objek budaya atau peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1, setelah mencermati model teks deskripsi, siswa dapat merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi yang tepat. 3.2.2, setelah mencermati model teks deskripsi, siswa dapat menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan dengan tepat. 3.2.3, setelah mencermati model teks deskripsi, siswa dapat menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Kompetensi dasar 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu, objek budaya, atau peristiwa alam, atau sosial di sekitar siswa, secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Indikator pencapaian kompetensi 4.2.1, setelah mencermati model teks deskripsi, siswa dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi yang tersaji. Baik, selanjutnya kita akan menuju penjelasan tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi di sini ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Identifikasi atau gambaran umum yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, baik berupa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Pada deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi pada deskripsi bagian ini disesuaikan dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh penulis dalam mengamati suatu objek. Dan yang ketiga, pada simpulan atau kesan, yaitu bagian akhir pada teks deskripsi. Pada bagian ini penulis menyimpulkan dan memberikan kesan terhadap objek yang telah dijelaskan. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke contoh teks deskripsi beserta strukturnya. Di sini ada teks yang berjudul Pantai Parangtritis. Kita ambil satu contoh saja ya, di identifikasi. Di sini dijelaskan salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Di sini identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek. Nah, di sini nama objeknya sudah jelas ya. Nama objeknya adalah Pantai Parangtritis. Terus ada lagi penjelasan tentang lokasi. Di identifikasi ini ada penjelasan tentang lokasi objek. Nah, lokasi objek sudah jelas ya. Tepatnya di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terletak di 27 km arah selatan Yogyakarta. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, jadi ini bagian-bagiannya. Oke, selanjutnya
kita akan masuk kepada materi ciri kebahasaan teks deskripsi. Oke, yang pertama adalah kalimat perincian. Nah, kalimat perincian ini menggunakan kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, jadi intinya kalimat di sini membuat suatu penjelasan secara rinci agar pembaca semakin jelas terhadap maksud daripada penulis. Contohnya, badak bercula satu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan Indonesia. Bila badak bercula satu kita jadikan kalimat perincian untuk menjelaskan, berarti menjadi badak bercula satu di sini binatang ini bermocong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Atau badak bercula satu badannya besar dan berotot. Nah, itu kalau dirubah menjadi kalimat perincian. Yang kedua, pada ciri kebahasaan teks deskripsi itu ada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera ini berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, contohnya di sini kalau kita baca atau kita mendengarkan seolah-olah kita dapat melihat ombak putih berbuih, bergulung-gulung. Seolah-olah mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Seolah-olah merasakan minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus. Nah, jadi kita sebagai pembaca atau pendengar, bila melihat kata seperti itu, kita seolah-olah dapat melihat secara langsung apa yang dideskripsikan atau apa yang digambarkan oleh penulis. Yang selanjutnya ada penggunaan kata dengan kata dasar awalan KPTS. Nah, di sini ada saya tuliskan rumusnya. Bila awalan me bertemu dengan awalan kata dasar K dan bertemu vokal salah satu huruf vokal A, I, U, E, O, maka K di sini awalan kata dasar K di sini akan berubah menjadi ang. Dan bila me bertemu dengan awalan kata dasar K dan diikuti dengan konsonan, maka hasil perubahan awalan kata dasarnya tetap atau tidak berubah. Sedangkan yang berubah adalah awalannya saja, me berubah menjadi meng. Sedangkan kata dasarnya itu tetap. Nah, di sini sama bila awalan me bertemu dengan P kemudian diikuti dengan huruf vokal, maka awalan kata dasar P akan berubah menjadi M. Namun bila bertemu dengan konsonan, dilanjutkan dengan konsonan, maka hasil perubahannya adalah tetap. Dan yang berubah adalah awalannya dari me menjadi meng. Selanjutnya, bila me bertemu dengan P, awalan kata dasarnya, dan dilanjutkan dengan huruf vokal, maka T akan berubah menjadi N. Bila dilanjutkan dengan konsonan, T bertemu dengan konsonan, maka tidak berubah. Namun, di sini awalannya akan berubah menjadi men. Selanjutnya, me bila bertemu dengan awalan kata dasar S dan diikuti dengan vokal A, I, U, E, O, maka S akan berubah menjadi N. Namun, awalan kata dasar S bila diikuti dengan konsonan, hasil perubahan awalan kata dasarnya tetap atau tidak berubah. Namun, awalannya akan berubah menjadi men. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Me bertemu dengan kata dasar kukus. Nah, di sini awalan kata dasarnya K. Me K berarti tadi sudah jelas ya. K menjadi eng. K-nya hilang atau luluh. Me bertemu dengan kukus menjadi mengukus. Ang. K-nya berubah menjadi ang. Mengukus. Nah, contoh lainnya.
me ditambah k, awalan kata dasar kredit, k yang diikuti dengan konsonan. Setelah k ada r di sini, konsonan. Mekredit, maka mekredit di sini k-nya tidak hilang, k-nya tetap. Namun yang berubah adalah awalannya. Dari semula me menjadi meng, berarti jadinya mengkredit. Contoh kedua, me bertemu dengan palu, mepalu, jadinya memalu. Kenapa? Karena awalan kata dasar P di sini hilang. Sini P bertemu dengan huruf vokal akan menjadi M. Nah, sudah jelas ya di sini memalu. Selanjutnya, bila me awalan P bertemu dengan diikuti dengan huruf konsonan, maka itu tetap tidak berubah. Namun yang berubah adalah awalannya dari me menjadi mem. Contoh, memprediksi menjadi memprediksi. Oke, sudah paham? Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya adalah me bertemu dengan awalan kata dasar tulis. Di sini me bila bertemu dengan awalan kata dasar T diikuti huruf vokal, T akan berubah menjadi N. Di sini sudah jelas ya. Metulis menjadi menulis, T-nya hilang. Nah, di sini T berubah menjadi N. Nah, namun bila T dilanjutkan dengan huruf konsonan, metraktir menjadi mentraktir, tetap. Namun awalannya yang awalnya itu me berubah menjadi men, jadi mentraktir. Selanjutnya yang terakhir, me bertemu dengan simpan. Nah, me bertemu dengan S dilanjutkan dengan huruf vokal, maka S berubah menjadi N. Contoh, mesimpan menjadi menyimpan. Nah, di sini S-nya berubah menjadi N karena S-nya hilang atau lulu. Sedangkan me bila bertemu dengan S dan diikuti dengan huruf konsonan, maka itu akan S-nya tetap atau tidak mengalami perubahan. Namun yang mengalami perubahan adalah awalannya me menjadi men. Contohnya menstimulasi menjadi menstimulasi. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada penggunaan kata depan. Nah, kata depan disebut dengan preposisi, yaitu kata yang posisinya berada di depan kata benda, kata kerja, maupun kata lainnya. Contohnya di, ke, dari. Selanjutnya, penggunaan kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga hiponim. Contoh, kata umum di sini melihat. Kita bisa pecah lagi menjadi kata khusus menjadi menonton, menyaksikan, dan menengok. Kata umum dari luas kita persempit lagi menjadi lapang, lebar. Kata umum dari pengunjung kita persempit lagi menjadi wisatawan, pelancong. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital pada teks deskripsi digunakan sebagai berikut. Yang pertama, huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Nah, biasanya kalian kalau ingin menuliskan nama objek seperti nama orang atau julukan, itu jangan lupa menggunakan huruf kapital ya. Yang kedua, huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia. Di sini bangsanya huruf kecil ya, namun Indonesianya ini kan nama bangsa, berarti menggunakan huruf kapital.
Sini juga suku Madura. Sukunya menggunakan huruf kecil, Maduranya itu menggunakan huruf kapital. Nah, karena itu nama suku. Sehingga Arab, Eropa. Selanjutnya, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contoh, bulan Agustus. Agustusnya menggunakan kapital. Hari Kamis. Kamisnya menggunakan kapital. Hari Galungan. Galungannya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama geografi. Contohnya Prancis, dataran tinggi Dieng, Jawa Barat. Dan yang terakhir, huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai ciri khas daerah. Ingat, ciri khas daerah. Contoh, batik Pekalongan. Batiknya biasa atau huruf kecil. Pekalongannya karena ini adalah ciri khas dari daerah menggunakan huruf kapital. Songket Palembang. Palembangnya menggunakan huruf kapital. Batik Madura. Maduranya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan kalimat bermajas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan membandingkannya dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Contoh, sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Nah, di sini hal yang dibandingkan adalah kulit tebal yang dibandingkan seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Bagaimana? Sudah paham? Selanjutnya, penggunaan kata bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas yang digunakan untuk memperkuat kalimat. Contoh, lukisan alam yang memesona dan menakjubkan. Selanjutnya, cara memahami informasi teks deskripsi dengan baik. Yang pertama, hal yang akan kita lakukan adalah mengingat atau mencatat informasi yang disampaikan. Yang kedua, mengingat atau mencatat orang yang menyampaikan informasi tersebut. Yang ketiga, mengingat atau mencatat informasi sasaran yang dituju. Dan yang terakhir, membuat catatan sebagai bahan penceritaan. Selanjutnya, cara menyajikan teks deskripsi dalam bentuk tulisan. Yang pertama adalah memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan teks deskripsi atau saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, serta menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan suatu objek. Yang kelima, menggunakan kalimat sopan dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, menyampaikan deskripsi objek secara runtut. Baik, selanjutnya langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Hal yang kita lakukan dalam menyusun teks deskripsi adalah menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan informasi atau bahan, membuat kerangka tulisan, mengembangkan kerangka tulisan, dan yang terakhir, menentukan judul yang menarik membaca. Baik, perhatikan teks deskripsi di bawah ini untuk mengerjakan soal latihan. Baik, setelah kalian selesai memperhatikan dengan seksama teks tadi, silakan jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Ada 7 pertanyaan. Bagaimana? Sampai sini sudah jelas? Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Baik, kalimat motivasi hari ini adalah: bila kalian ingin berkeliling dunia,
menyelamlah dalam pengetahuan dan pengalaman. Jadi, adik-adik, dunia akan terasa kecil bila kita memiliki pengetahuan. Karena apa? Karena dengan pengetahuan kita bisa berkeliling dunia. Kita bisa mengenal dunia secara luas. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi bahasa Indonesia yang akan datang.